Kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Namanya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu, dan seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang pengalamannya hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang maya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'aghna itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت إليك محبة مني ولتصنع على عيني. Ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil. Supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu nggak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai Nil. Kenapa nggak dibawa lari aja ke dalam hutan, lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa nggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa nggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi orang yang lari dari negeri Firaun, kenapa nggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian gara-gara kerjaan ini. Udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz?
Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang nggak tahu. Kalau kita nggak tahu bukan berarti Allah nggak tahu kan? Kita yang nggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita nggak tahu caranya, bukan berarti dia nggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, nggak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke sungai Nil supaya selamat dari Firaun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke sungai Nil, berharap selamat dari Firaun. Cuman nggak bisa lepas juga pakai kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir, bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri kayak kan sungai Nil itu membelah berapa negara ya, bukan sampai ke luar negeri. Nggak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenario-nya tuh keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir. Gimana dengan adik? Dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun, hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Firaun, dan kalau ketahuan Firaun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah, kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin putusin, akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya. Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuma gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun, dikasih kepada istri Firaun. Qadarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut keranjang yang ada bayi Musa, dibuka dilihat oleh istri Firaun, Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita nggak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia nggak kenal dengan kita, dia nggak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior, kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, seneng. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datangin, "Nak, kamu udah beli buku? Belum?" Kasih aja. Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya kan. Belum, ini beli buku, kasih beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau, menghangatkan tubuh, bagus
biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini.